Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang Indonesia ya, negara kita. Ini sebenarnya jadi surga banget loh buat para pekerja remote. Nah ini gue mau breakdown nih berbagai alasannya. Yang pertama tentu saja karena biaya hidup yang relatif murah ya. Jadi dibandingkan dengan negara maju, biaya hidup di Indonesia ini tergolong murah lah. Hal ini memungkinkan para pekerja remote dari Indonesia untuk hidup lebih nyaman ya. Karena ini dengan gaji yang relatif lebih tinggi dari kerja remote. Yang mana videonya juga udah pernah gue bikin tuh, udah pernah gue bahas nih tentang gaji ya di channel ini. Jadi silahkan dicek. Nah, jangan lupa juga di subscribe. Alasan kedua kenapa Indonesia itu jadi surganya para pekerja remote adalah karena konektivitas internet yang juga semakin baik. Terutama untuk di kota-kota besar ya. Ini konektivitas internet ini di Indonesia terus berkembang dan semakin banyak juga wilayah yang tercoverage dan terjangkau lah dengan internet-internet yang kecepatan tinggi. Mungkin kalau gue bisa bilang di Jakarta lah ini udah lumayan lah. Tapi kalau mungkin kalian misalnya kerja remote dari daerah-daerah lain, kalian harus pastikan dulu kecepatan internet itu sudah stabil dan cepat. Tapi setahu gue kalau misalnya di kota-kota besar udah ready lah ya. Meskipun ya nggak sekencang atau secepat di negara-negara maju ya wifi-nya ya. Kadang sampai yang 200 Mbps, 100 Mbps gitu ya. Paling di sini ya 70 Mbps, 50 Mbps sudah cukup lah. Hal ini tentu saja secara infrastruktur akan membantu para pekerja remote untuk bisa bekerja dengan lancar ya. Karena kan butuh banget nih internet nih. Kemudian alasan ketiga kenapa Indonesia menjadi surganya para pekerja remote adalah budaya yang ramah dan terbuka. Orang Indonesia ini kan dikenal dengan ramah ya dan terbuka dengan orang-orang asing gitu. Hal ini dapat membantu para pekerja remote untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan menjalin pertemanan baru dari orang-orang yang ada di lingkungan pekerja remote itu gitu ya, di kantor kalian nantinya. Ya meskipun ketemunya nggak secara langsung, tapi paling nggak karena keramah tamahan yang sudah dimiliki oleh orang Indonesia, pasti ini akan mempermudah kita untuk melakukan adaptasi. Kemudian alasan yang keempat kenapa Indonesia jadi surganya kerja remote adalah keindahan alamnya. Nah ini Indonesia memiliki banyak sekali tempat wisata alam yang indah, salah satunya Bali ya. Itu gue juga pernah sempat bikin videonya dengan Kak Nadine. Dia adalah pekerja remote yang stay for good di Bali. Jadi enak banget ya kerja remote tapi di Bali gitu. Nah ini salah satu advantage yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara yang banyak kepulauan. Jadi alamnya ini indah banget. Jadi kalau kalian para pekerja remote dari Indonesia yang pengen kerja secara remote yang beneran ya, yang overseas company gitu, kayak yang ditawarkan di Pert, yang linknya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian mau apply, ini tentu saja akan menjadi advantage dan akan menjadi keuntungan lah ya buat si para pekerja remote ini untuk bisa bekerja sambil ya menikmati alam gitu, sambil enjoy gitu kan. Kemudian alasan yang kelima kenapa Indonesia menjadi surganya kerja remote adalah banyaknya spot-spot atau tempat-tempat yang nyaman untuk dijadikan tempat kerja. Bisa disebut coworking space atau juga bisa di cafe gitu. Jadi banyak banget nih spot-spotnya ya. Jadi banyak sekali coworking space dan cafe-cafe yang enak banget dipakai buat kerja ya. Nanti coba deh, gue mungkin akan bikin 10 tempat atau 5 tempat recommended buat kerja remote kali ya nanti di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian pengen, tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan juga di like videonya. Oke, meskipun begitu tapi memang masih tetap ada kekurangannya ya. Kayak adanya perbedaan waktu yang kalau di Indonesia ke California gitu ya, itu sekitar 14 jam. Ini akan menjadi challenge bagi beberapa company maupun bagi beberapa pekerja remote ya. Karena dengan adanya perbedaan waktu ini akan menyulitkan untuk koordinasi kan. Karena di sana baru bangun, di sini udah tidur. Di sini baru bangun, di sana masih tidur. Jadi di Indonesia itu kecepatan 14 jam. Kemudian kekurangan yang selanjutnya mungkin lebih ke arah budaya kerja kali ya. Dan ini budaya kerja ini berbeda. Jadi Indonesia memiliki budaya kerja yang sangat-sangat berbeda dengan budaya kerja yang ada di US atau di Eropa. Jadi pastikan saja kalau kalian para pekerja remote harus bisa lebih adaptif lagi dalam menyesuaikan diri di budaya-budaya kerja yang baru, terutama untuk kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa dan ada di US. Mungkin kelemahan yang selanjutnya yang terakhir adalah ketidakpastian regulasi, karena si pekerja remote ini secara regulasi mungkin belum diatur sepenuhnya ya, baik dari sisi aturan mainnya, ketenaga kerjaannya, maupun juga terkait dengan pajak ya yang harus dibayarkan. Tapi ini gue juga nggak mau banyak bicara tentang ini karena gue juga nggak paham-paham banget. Nah kesimpulannya menurut gue Indonesia tetap bisa dikategorikan sebagai surganya pekerja remote ya, karena banyak banget tadi hal-hal positif yang udah gue share, meskipun tetap ada kekurangannya supaya lebih fair ya di video ini gue sampaikan. Tapi menurut gue kalau misalnya kalian adalah orang Indonesia dan posisinya lagi di Indonesia atau di kota-kota besar let's say, atau di Bali mungkin ya, kerja secara remote adalah salah satu opsi yang menurut gue sangat-sangat recommended yang harus kalian coba. Dan kalau misalnya kalian pengen cobain kerja secara remote, kalian harus apply dulu. Nah apply-nya di link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ini kerja remote beneran di overseas company, bukan kaleng-kaleng. Ini perusahaannya beneran ya, jadi bukan jebakan Batman. Jadi silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah kalau misalnya kalian pengen apply kerja secara remote, karena banyak banget lowongannya dan disesuaikan saja dengan skill dan pengalaman kalian di posisi-posisi yang ingin kalian apply. Dan apply-nya yang banyak, dan gue doakan semoga kalian bisa lolos lah nanti ya. Jadi kayak gue nih kerja secara remote gitu kan. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya.
Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Diaktifkan juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.